Karena pentingnya zakat ini dalam agama kita. Dalam Al-Quran ada 82 ayat mendampingkan antara sholat dan zakat dalam satu ayat atau dalam ayat yang berdampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kewajiban menunaikan zakat. Kita semua paham bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam, bahkan merupakan kewajiban dalam agama kita yang sangat penting. Kalau ibadah lainnya hanya merupakan ibadah murni, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi zakat merupakan ibadah yang punya dimensi sosial, ibadah ijtimaiyah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya zakat ini dalam agama kita. Dalam Al-Quran ada 82 ayat mendampingkan antara sholat dan zakat dalam satu ayat atau dalam ayat yang berdampingan. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat itu, karena kita tahu bahwa sholat merupakan ibadah atau amal dalam agama kita yang sangat penting. Kemudian ketika zakat selalu didampingkan dengan sholat, ini menunjukkan bahwa tidak kalah pentingnya zakat dalam agama kita. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat secara bahasa mempunyai arti pensucian. Nah, dalam makna lain zakat punya arti az-ziyadah. Nah, az-ziyadah itu tambahan, bertambah, atau an-nama, berkembang. Yang dimaksud dengan zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dari harta yang khusus, harta tertentu yang telah memenuhi syarat dengan kadar tertentu pula. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk melakukan sholat, kemudian juga menunaikan zakat. Bahkan zakat merupakan penopang kehidupan kita dari sisi ekonomi. Karena dengan zakat ini pula itu bisa mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Barangkali orang berpikir, kenapa saya harus mengeluarkan zakat saya, mengeluarkan sebagian harta saya, padahal saya dapatkan dengan keringat saya. Nah, itu pikiran-pikiran orang yang individualis. Tapi dalam Islam kita tidak boleh berpikir seperti itu. Memang kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, tentunya dengan cara yang dibenarkan dalam agama kita, tapi kita harus ingat bahwa dalam harta kita itu ada bagian atau ada hak bagi orang-orang fakir miskin. Bahkan kalau kita menimbun harta kita, tidak menunaikan zakatnya, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang wajib mengeluarkan zakat itu? Nah, zakat kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, zakat itu ada dua macam.
Yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah wajib atas semua jiwa yang punya makanan pada hari raya Idul Fitri. Semua yang punya qutu yaumihi pada hari raya Idul Fitri itu, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu zakat atas jiwa. Sedangkan zakat mal, nah, itu zakat atas harta. Jadi ada dua macam zakat. Nah, zakat mal nanti bermacam-macam. Nah, bermacam-macam objek yang berkewajiban kita keluarkan dari harta itu, zakatnya. Nah, dalam hadis ada beberapa harta yang disebut, bahkan dalam Al-Quran juga ada beberapa harta yang disebutkan. Di antaranya zakat emas, perak, kemudian zakat perniagaan, kemudian ada zakat pertanian atau zuru' wathimar, pertanian, tanam-tanaman dan juga buah-buahan. Kemudian ada zakat peternakan, kemudian ada zakat pertambangan, kemudian ada zakat barang harta karun. Nah, kemudian harta-harta yang lainnya itu bisa dikiaskan atau dianalogikan, disamakan dengan harta-harta yang disebutkan dalam ayat maupun hadis. Nah, dari sini kalau zakat fitrah sudah jelas siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, tadi sudah kita sebutkan. Kemudian zakat mal, nah, itu wajib atas orang yang merdeka dan mempunyai harta yang memenuhi nisabnya. Nah, nisab itu batas minimal wajib zakat. Nah, biasanya masyarakat kita ketika menyebut zakat mal, nah, itu dalam pikirannya hanya zakat uang. Nah, padahal zakat mal itu mencakup semua jenis zakat selain zakat fitrah. Nah, tapi tidak apa-apa. Ya, biasanya pada saat Ramadan kita diingatkan dengan zakat mal. Nah, artinya sebenarnya zakat, semua jenis zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya itu selain zakat fitrah disebut zakat mal. Nah, pada saat Ramadan, bahkan dulu para khalifah Amirul Mukminin selalu mengingatkan ketika Ramadan, bagi orang yang punya harta silahkan mengeluarkan zakatnya dengan menghitung terlebih dahulu, dikeluarkan kalau punya hutang, dibayarkan hutangnya yang jatuh tempo saat itu. Nah, kemudian dihitung apakah mencapai nisab atau belum. Kalau mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak mencapai nisab ya tidak wajib zakat. Nah, kalau tidak wajib zakat, tapi dia masih ada kesempatan untuk beramal, bisa berinfak, bisa sedekah, bisa wakaf atau yang lainnya. Dari sini kewajiban zakat itu ya setiap Ramadan boleh kita hitungnya, ya tergantung harta kita menghitungnya sejak kapan. Kalau zakat harta berupa uang, maka ya kalau sudah mencapai setahun, nah itu dihitung apakah pada akhir tahun itu mencapai nisab atau tidak. Kalau mencapai nisab, nah nisabnya uang itu senilai 85 gram emas. Nah, kalau uang kita misalnya punya rekening, punya tabungan atau uang tunai, nah, yang jumlahnya senilai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar yang harus dikeluarkan zakat uang itu 2,5%. Demikian juga kalau kita punya usaha, punya perdagangan, maka pada setelah setahun atau haul, maka dihitung apakah harta kita dari perdagangan itu mencapai nisab atau tidak. Nisabnya perdagangan juga sama dengan nisab uang. Nah,
yaitu senilai 85 gram emas. Nah, yang dihitung dalam perdagangan, zakat perdagangan adalah uang yang ada hasil jual beli ditambah dengan barang-barang yang belum terjual itu dinilaikan nilai jual saat itu, kemudian dikumpulkan, digabung. Kalau mencapai nisab maka harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau tidak, ya berarti belum wajib zakat. Nah, zakat yang dikeluarkan dari zakat perdagangan sama dengan zakat uang, yaitu 2,5%. Kemudian untuk zakat yang lainnya, untuk peternakan misalnya, itu ada beberapa jenis yang disebutkan dalam hadis. Ada onta, ada sapi, ada kambing. Kemudian dari 3 jenis ini, ternak-ternak yang lainnya bisa dikiaskan. Nah, untuk nisab dan kadar yang harus dikeluarkan untuk peternakan itu ya ada perincian yang panjang ya, nggak bisa dijelaskan semuanya karena banyak rinciannya. Kemudian untuk zakat pertanian itu tidak harus haul, itu berbeda dengan zakat perdagangan dan uang dan peternakan. Kalau peternakan itu tadi dihitungnya setahun sama dengan perdagangan dan uang, tapi untuk pertanian tidak menunggu setahun, tapi setiap panen itu dihitung hasil panennya mencapai nisab atau tidak. Nisabnya pertanian yaitu ya sekitar ukuran 653. Ada beberapa pendapat ya, nanti ini paling tidak ada salah satu pendapat seperti itu, 653 kilogram, yaitu hasil panen beras, gabah atau semacamnya. Kalau mencapai kadar ukuran seperti itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian yang kadarnya adalah ada 2 perincian. Kalau tidak memerlukan biaya pengairan dan perawatan macam-macam, maka yang dikeluarkan 10%. Tapi kalau pengairannya memerlukan biaya dan yang biaya-biaya yang lainnya, maka yang dikeluarkan 5%. Itu pertanian. Baik, untuk zakat yang lainnya bisa dibaca lebih rincinya, karena yang umum biasanya kita membahas di masyarakat yang dipertanyakan itu zakat zakat uang dan zakat perdagangan. Nah, kalau nanti ada pembahasan yang rinci lagi, bisa nanti dikaji dalam waktu dan kesempatan yang lain. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita juga akan singgung tentang hikmah dari zakat itu. Manfaat-manfaat apa yang kita dapatkan baik untuk muzakinya maupun untuk orang yang menerimanya. Bagi muzaki, tentunya di antara hikmah atau manfaat yang dia dapatkan dari zakat itu, pertama dia mensucikan jiwanya. Dalam ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, khudz min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, sebagai zakat, tutahhiruhum, yang akan mensucikan jiwa mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan jiwa mereka. Nah, dari sini pertama tentunya jiwanya disucikan. Di samping juga hartanya juga disucikan dengan mengeluarkan zakat itu. Nah, seorang muzaki juga dengan zakat ini akan dibersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela, terutama sifat kikir, bakhil,
pelit. Nah, dengan zakat ini maka akan terobati penyakit-penyakit itu. Karena dia capek-capek mencari harta, kemudian dilatih untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Ya, kita dilatih untuk mengkikis sifat kikir itu. Kemudian juga bagi orang yang menerimanya, para mustahik, tentunya pertama secara materi membantu dia kebutuhannya, ya, dibantu dengan mendapatkan harta zakat itu. Nah, kemudian juga di samping itu bagi mustahik juga dia bisa membersihkan hatinya juga dari penyakit hati juga. Tapi di sini terutama penyakit hati yang berkaitan dengan hasad atau iri. Nah, karena dia melihat tetangganya yang kaya raya, dia setiap hari ganti mobil, ganti baju yang baru. Nah, tapi kalau tidak mengeluarkan zakatnya, tidak membantu tetangganya yang miskin ini, nah, mungkin tetangganya yang miskin ini akan ada sifat iri, timbul iri atau hasad terhadap orang yang kaya tadi itu. Tapi kalau orang yang kaya ini mengeluarkan zakatnya, ya si miskin ini atau tetangganya yang fakir ini akan merasakan, ya ternyata saudaraku baik, tetanggaku yang kaya ini perhatian terhadap diriku. Akhirnya tidak muncul penyakit hasad tersebut dalam diri orang miskin itu. Di samping tentunya orang yang mengeluarkan zakat itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.